Oke, halo sahabat Putri Alfian. Balik lagi bersama gua Rivaldi. Berarti Lu ngapain di sini? Bukan Uti. Udah mulai ya? udah mulai syuting. Saya masih quick. Sekarang kerja. Dek, Putih. Lu ngapain? Gue cari-cariin. Gue kangen banget sama dia nih, udah lama gak ketemu ya kan? Anjir. Padahal baru 7 minggu yang lalu. Oke, ulang. Kayak tadi ya. Gue mas. Halo guys, kembali lagi bersama kita Trio Serigala. Coba lu buka dong pembukaannya. Kan tadi gua buka. Dengan cara lu. Coba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue. Putri Alfian. Gue Putra. Gua Uta. Lu bangun. Halo sahabat Putri Alfian, balik lagi nih sama gue, sama Rivaldi. sama KE. semoga kalian gak bosen. Yes. Gue bosen banget soalnya lagi. Segitu. Hari ini kita lagi di Jawa Barat. Iya benar. Iya. Pun kita Jawa Barat keluar kota. Iya. Selama Jawa Barat kita ke Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Bokai. Jangan tahu deh. Jadi jangan. Udah lanjut. Gue penasaran. Halo sahabat Putri Alfian, hari ini gue, Rival dan Eka berada di sebuah tempat dan pabrik ya? Pabrik sih, informasinya pabrik. Pabrik, bekas pabrik aki di daerah Depok, Jawa Barat gitu. Gue di sini ingin menekankan sekali lagi ke sahabat Putri Alfian di rumah bahwa gue akan menjelaskan sebuah sejarah atau cerita sebab dan akibat. Sebabnya apa? Sebabnya gue nggak tahu. Oh, nggak tahu. Karena gue informasinya cuma dapat dari warga yang di sini. Tadi gue tanya, kenapa sih ditinggalin? Nggak tahu, angker gitu loh. Angker tuh yang angker. Oh salah. Oh bukan. Oh bukan. Sponsor. Tit gitu ya. Sebab dan akibatnya kenapa pabrik ini lagi dan lagi ditinggal dan jadi tempat yang angker. Dulu nggak tuh? Aku takut. Nggak bercanda. Maaf ya guys. Sorry Pak. Jadi gitu, balik lagi, sekali lagi gue menekankan nih bahwa gue hanya menceritakan dan mencoba menguak sejarah tentang suatu tempat yang bisa dibilang angker. Dan gue juga nggak minta teman-teman, nggak maksa teman-teman buat percaya dengan apa yang gue lihat, karena gue akan menjelaskan sesuai dengan penglihatan gue, kacamata gue sebagai anak Indigo. Gua anak. Oke, lanjut Ti. Nah, tadi kan gue di depan sempat nanya. Depan mana? Polsek. Iya, tadi dan katanya di sini tuh enggak, tapi gue nggak dapat informasi apa nih dari dia karena mungkin nggak tahu nih kenapa ya. Coba gue pengennya lu tuh gali sesuatu yang Memuak. menguak sebuah misteri. Kamera aman nggak? Bikin orang kaget kan. Jadi Tadi gue baru masuk tadi aja di gue udah ngeliat, nggak ngeliat sih tapi ada yang ngeliatin gue kayak sip gitu suara. dengar nggak? Tunggu. Tuh. Baru sebentar boleh tinggal lu udah berani. Udah. Yaudah. Gue mau ngejelasin nih. Ya Ti, oke Ti lanjut. Udah, gue nggak mau. Iya. Tahan lagi tuh. Gue tahan. Siap. Oke, pegang. Let's go.
gue mau menjelaskan sosok-sosok yang gue lihat dulu ya. Kalau sosok sebetulnya banyak. Kalau sosok tuh sebetulnya banyak. Ya, seperti yang kalian tahu makhluk harus ada di mana-mana. Cuma di tempat ini sendiri gue melihat ada 3 yang paling dominan. 4. Yang pertama dia ada di posisi depan, gede tinggi, kayak yang paling ditakutin di sini. Terus yang kedua gue ngelihat ada sosok rambut panjang, terus jari-jarinya tuh panjang gitu, tapi badannya cuma segini, nggak ada kaki. Nggak ada badan. Ada badan nggak ada kaki. Berbentuk kuyang. Enggak. Oke itu ya. Wah, gokil. Ada yang nyambi tuh. Siapa sih? Siapa di situ? Siapa ya? Kayak rapet dulu dong, ayo. Kita Biar waktu kita waktu mungkin di sini. nggak apa-apa. Emang udah mulai interaksi dari awal ya guys. Jadi ada tadi yang besar, gede tinggi, ada yang badannya setengah, mukanya nggak kelihatan, jadi nutupin rambut gini, terus jarinya panjang-panjang. Kalau jelangkung kan kecil ya. Ini jelangkung, jari-jarinya kayak jelangkung, tapi badannya setengah. Terus ada sosok ular, sama ada satu-satu laki-laki, bapak-bapak, seorang laki-laki yang dominan di sini. Itu yang paling Di tempat ini. Iya, ada 4 itu. Dan tadi gue lihat tuh di sini tuh ada rumah yang di depan, maksud gue di belakang situ. Tadi pas kita masuk kan, ada rumah di situ. Duh, posisi bapak gue ada di belakang gue, di sebelah kiri gue. Ya deket gue dong. Enggak di sana. Dia kayak ngintip, kayak merhatiin aktivitas apa yang lagi kita lakuin. Terus si bapak ini yang hadir ini, gue ngeliat perawakannya badannya nggak gitu tinggi, tapi gue mau coba samperin ke sana. Itu dong center gue dong. Oh iya, lupa gue. Dan kantor dong. Yuk, hati-hati. Itu bekas pabrik. Nah, nih, Sat, tepat di sebelah sini. Apa tuh? Bapak-bapak itu berdiri diam, tapi merhatiin gerak-geriknya kita di sebelah sini. Ularnya muter-muter. Ularnya gede banget, panjang dan besar. Yang besar tingginya sebelah sana. Cuma mau gua ke belakangnya dulu tentang si makhluk yang lagi mantau kita ini, ada 2 di kiri dan kanan gue. Jadi kalau gue mau ngeliat sejarah, di sini hiduplah 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan kayak suami istri. Entah kenapa, sebenarnya gue mohon maaf kalau penglihatan gue sebagai anak indigo ini salah. Gue ngelihat ada sebuah pesugihan di sini menggunakan ular di sini. Jadi si bapak ini adalah owner atau pemilik dari bekas pabrik ini tersebut. Rumah yang di depan yang pertama kali kita temuin adalah rumah dia. Tapi gue nggak tahu kenapa gue ngelihat ada 1 sosok anak kecil. Ya, di antara si ibu, si bapak, ada anak kecil ini. Kalau gue bisa bilang, sepertinya mereka nggak punya anak. Ya, suami istri ini nggak punya anak, cuma si bapak ini sempat mengorbankan si ibu waktu dia mengandung. Pas dia lagi mengandung si anak, pas si ibu ini lagi mengandung, si bapak ini memakai sebuah pesugihan mungkin untuk usahanya, dikorbankanlah si ibu ini, si anak ini yang si anak yang ada di janin istrinya ini. Iya, terjadilah kayak kekuburan, tumbang kayak gitu. Terus si bapak ini saat ini sedang merasakan penyesalan yang sangat-sangat menyesal di hidupnya. Ya, emang si bapak itu bentar. Soalnya ini gue masih dibisikin terus. Nah, sesudah itu yang tadinya makhluk itu dikuasain sama si bapak ini. Jadi makhluk ini dikendalikan dengan si bapak ini.
setelah si anak ini dikasih pertama, si makhluk ini minta lagi dan gak dikasih lagi, jadi berbalik, jadi si makhluk ini yang menguasain si bapak ini. Paham? Ya. Jadi yang gue lihat lalu bapak ini meninggal kayak tanpa ada yang tahu apa sebabnya, meninggal gitu aja kegeletak di lantai rumahnya. Jadi di dalam rumah itu kan ada ini pintu kamar, ini kamar, belakang kamar mandi. Nah dia meninggal di kamar mandi itu, di dalam kamar ya, di dalam kamar mandi, di kamar itu, cuma nggak di dalamnya banget. Jadi masih antara si kamar mandi sama si kamar, kayak gitu. Nah setelah itu jadilah makhluk yang gue sebut tadi 3, ular, makhluk yang nggak ada kakinya, sama makhluk yang gede ini menguasai tempat ini. Jadi ada 3 makhluk astral yang berkuasa di sini, selain dari ibu-ibu tadi. Selain dari ibu-ibu tadi. Nah, tapi ibu-ibu tadi, ibu bapaknya itu ada nggak di sekitar sini mas? Ada. Ibunya posisinya saat ini yang gue lihat di rumah sama si anak kecil, bukan di sini, tapi si bapak ini ada di sebelah kiri. Si bapak ini ada di sini. Lihat. Nah, si bapak ini ada di sini, ngeliatin gue dengan muka memelas. Dan si makhluk gede tinggi itu ada di sebelah sini, sebelah sana. Lu mau nyamperin dia buat interaksi? Gua lu coba tanya, lu gali kenapa dia ngelakuin hal tersebut. Ya. Boleh, gue mau ke sana ya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Nih, tapi bapaknya nggak mau malah ngejauh. Pas ini. Jadi bapak yang gue lihat itu rada-rada Chinese ya. Bapaknya ke sebelah sini. Kenapa dia? Enggak, kita panggil. Iya, dia kayak Hati-hati jalan-jalan. Kayaknya kita nggak perlu perbuat sana. dia kayak mau cerita tapi menutup dirinya. Kenapa? Sorry Pak. Ya ya. Oke. Dia lu di sini tengah bu. Assalamualaikum Bunda. Soalnya masih terus menjauh. Tapi ada di belakang di sini. Assalamualaikum. 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 Lepas! Assalamualaikum. Lepas! Siapa ini? Lepas! Kau boleh tahu siapa ini? Kau boleh tahu siapa ini? Siapa ini? Halo, kamu yang di mana? Kau boleh tahu kamu di mana? Kamu Saya penguasa! di sini? Lepas! Ih, enggak dong. Harusnya kenapa? Enggak kak. Kamu di mana di sini? Kamu yang badannya setengah. Kamu yang mana? Besar! Oke. Kamu posisi di mana sekarang? Di tubuh ini! Kamu mau ngapain di sini? Kamu kenapa tega buat ngambil si bapak ini? Kenapa tega? Makan! Kenapa kamu makan orang? Dapat informasinya. Ya itu karena aduh ya Allah. Ada air nggak? Ada air. Air. Wih, air.
dapat informasi. Gemeter gue. Bentar. Pam, gue mau pegangan sama lo berdua sih. Oke. Ini. Ini. Pegang. Bukan. Bapak-bapak itu takut banget sama makhluk ini. Sampai dia meninggal pun, sampai udah nggak ada pun, biarpun bapak-bapak itu tetap ada di sini, tapi bapak-bapak itu takut banget sama makhluk ini. Bener-bener takut banget dia. Dia yang makan si bapak ini. Iya, makanya tadi gue sempat tanya, kenapa lu makan dia karena Jadi bapak ini dibikin jatuh dari kamar mandi, kepalanya bocor. Tapi lu masih kuat gak? Masih, ntar dulu gue narik nafas bentar. Oke. Udah, yuk. Sekarang kita Lu kuat jalan kan? Kuat, gue mau, jadi makhluk besar gede ini ada di sekeliling kita. Gue mau coba jalan ke depan untuk komunikasi sama si bapak ini tadi. Ya. Mungkin ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Maksudnya, gue, yuk nanti aja. Yuk. Kita Stay ke safe ya. rumah. Hati-hati. Oh, hati-hati ya, Sat. Wait, siap. Tangan Bor. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Yuk. Gue mau Ini orang mati. Chinese nggak? Ini Iya. orang. Ini. Tapi emang nggak ada foto anak kecil ya? Kecil. Anak kecil itu ada di sini. Ah ini yang kecil. Tapi enggak. Bukan itu. Bukan. Nah, nih, lo lihat. Anak kecil. Ini anak kecil jadi. Ti, coba Ti, lu jelasin lagi Ti, maksudnya misinya Ti. Apa aja? Maksudnya coba lu buat connect lagi ke dia. Anak kecilnya di kaki gue nih. Di sebelah kanan. Lu mau tanya? Enggak, dia nggak mau ngomong apa-apa. Coba gue mau panggil si bapak itu tadi. Jadi emang bapak itu menggunakan ini udah lama. Waktu pas dia punya aki ini dia menggunakannya emang udah lama. Oke. Terus si bapak ini punya 3 karyawan yang nginep laki-laki, tidurnya tetap di belakang tadi. Yang tadi Di ruangan pabrik 3 itu. ya? Bapak itu jatuh di kamar yang ini. Kamar yang sebelah sana. Tapi jangan masuk dulu, itu licin. Ya. Posisinya jatuh di sebelah sana. Terus karyawan yang 3 itu, yang laki itu sebenarnya sempat merasakan keanehan. Karena si bapak ini kayak sering, kalau kita tuh bilangnya apa ya? Ini ngasih makan apa sih namanya? Numpanin gitu. Numpanin kayak naruh apa gitu pokoknya. Itu udah sebenarnya karyawannya udah mulai curiga gitu. Dan di belakang itu sering ada gangguan. Gue nggak bisa menjelaskan gimana bentuk mesinnya. Yang jelas tadinya di belakang itu ada sebuah mesin untuk produksi, dan mesin itu seringkali nyala dan mati sendiri, padahal dia ada tombol yang harus dipencet untuk dinyalain atau dimatiin. Dan bapak itu saat ini kayak menyesali perbuatannya. Gue ngelihat ada istrinya di sini. Dia mungkin. Halo. Gue ngeliat ada istrinya di sini cuma duduk, dia nggak mau ada interaksi gitu. Dan si bapak ini juga nggak mau masuk ke gue karena dia menghindar terus kayak lari-lari. Dia menggunakan itu kan, dia mengorbankan segalanya, mengorbankan seorang anak, sampai akhirnya diri dia pun menjadi korban.
tempatnya udah sehancur ini ya. Tapi yang masih ada foto-fotonya sih, kayak yang tadi teman-teman bisa lihat kan masih ada coba cantik nggak? Sih sekarang kita kan nggak ada informasi dari si bapak ini. Lu bisa gali informasi dari si ini? Bisa. Bisa. Ya. Ya, coba gue mau say hello dulu. Oh, ya, boleh. Assalamualaikum. Kayaknya nggak masuk deh, nggak enak gue. Nok. Kursi ini gue dong. Center. Center gue. Gue nggak masuk perut lo, Nok. Nih ibunya ada di sini. Di sebelah kanan gue. Kalau ibu ini cerita, jadi si suaminya ini emang maaf ya segila itu sama. Jadi dia kayak takut banget usahanya bangkrut, takut banget hidup sesona. Jadi apapun dia jalanin, apapun dia korban. Dia cuma mau cerita sebatas itu aja sih. Dan di sini panas banget. Keluar lagi. Coba lu kasih kesimpulan buat teman-teman di rumah. Kalau emang kita nggak dapat informasi dari si bapak ini, Tadi kan informasi dari bapak. Saya gua- sih enggak. Biasa dong. gua tuh nggak dapat apa sih si bapak itu apakah mungkin terlalu yang gila banget sama si Iya. Harta Gila banget sama si Harta, dia takut banget hidup kurang mampu. Intinya itu. Jadi segala macam sebenarnya istrinya itu hanya pura-pura nggak tahu kalau anaknya itu dikorbanin. Sebenarnya istrinya tahu karena tanpa sebab tiba-tiba ya udah harus keguguran aja gitu kayak ngocor darah gitu. Paham. Padahal selama dia kayak ke dokter kayak gitu kayak periksa, Iya. dokter bilang baik-baik aja dan kandungannya sehat. Ya udah nih buat teman-teman semua mungkin lo Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Kamu ngapain di sini lagi? Kamu ngapain di sini lagi? Osh, Gue tahu. gue lemes banget. Gue tahu nih. Yang masuk pasti yang tadi lagi. Terus si bapak itu kayak langsung kabur. Ini sebenarnya udah mau coba Mau coba nggak deket cuma selalu terhalang sama si makhluk itu sendiri. Oke. Jadi gimana? Ya udah coba kasih kesimpulan buat teman-teman di rumah tentang pabrik dan rumah ini. Kenapa coba segala gambaran gue pengen. Karena nggak apa-apa kita nggak dapat ceritanya, tapi kita tahu ada makhluk yang benar-benar kuat dan coba buat menguasai si bapak ini. Jadi coba buat. kesimpulan, jadi intinya adalah sejarah rumah ini yang gue dapat dari penjelasan si bapak itu tadi. Memang bapak itu menggunakan pesugihan ya, itu tadi pertama. Dia mengorbankan seorang anak yang masih di dalam kandungan istrinya. Kalau gue lihat anak itu laki-laki. Terus gue juga ngeliat kalau si bapak ini pada akhirnya meregang nyawa karena si makhluk ini sendiri. Balik lagi guys, gue mau menjelaskan kepada kalian bahwa hidup, mati, rezeki dan maut itu nggak bisa kita prediksi, nggak pernah bisa kita tentukan. Sehebat apapun ilmu yang kalian punya, sejauh apapun kalian sekolah, kalian gak akan pernah bisa memprediksi hal yang tadi disebutin. Dan agama manapun pasti mengajarkan kebaikan ya, agama manapun mengajarkan kita untuk berusaha. Walaupun takdir tetap di tangan Tuhan, cuma kalau kalian mau hidup enak, kalau kalian mau hidup makmur, Tuhan selalu nyuruh kalian usaha. Dan begitu kalian usaha, gue yakin banget Tuhan akan ngasih kita jalan. Jadi untuk kalian berusaha, iya, kalau kalian berusaha mencari
hal yang gak seharusnya kita dapat kita dapat, dan kalian menggunakan hal itu tadi Jalan seperti pintas. si bapak almarhum si bapak ini, itu akan berdampak pada diri kalian dan keluarga kalian sendiri gitu. Karena makhluk itu nggak mungkin nggak minta imbalan dari apa yang sudah dia kerjakan. Jadi kalau manusia prinsipnya gini loh, gue udah ngasih lo ini, terus lo ngasih gue apa? Feedbacknya apa? Kayak Betul. and give gitu. Take and give kayak gitu. Jadi Ya udah, berarti kesimpulannya adalah berusaha jangan menggunakan hal yang kalian gak ngerti apa akibat di akhirnya. Penyesalan selalu datang belakangan. Apa yang sudah terjadi nggak akan pernah bisa kalian untuk ulang lagi. Ini kita jadiin pelajaran untuk kita semua bahwa kita punya Tuhan yang bisa kita sembah, yang bisa kita minta untuk lancarkan rezeki kita dan lain-lain. Oke. Gitu. Jadi explore gue Rivaldi Dan KE. dan KE untuk pabrik angker di daerah Jawa Barat di Depok. Selesai sampai di sini, sekali lagi gue hanya mencoba untuk menguak sebuah sejarah kenapa tempat ini jadi angker. Gue nggak menekankan teman-teman untuk percaya, gue hanya melihat dari kacamata gue sebagai anak indigo. Terus kalau teman-teman punya akun YouTube. Ya. jangan lupa Like, komen, subscribe. subscribe. Jangan lupa juga nih. Lonceng. Di Ada yang lupa, ada yang lupa. Apa tuh? Jangan lupa juga teman-teman komen di mana tempat angker lainnya. Yuk, betul. Oke, kalau gitu gua Rivaldi dan KE pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.